Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلا تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وامامنا وقرة اعيننا محمدا عبده ورسوله ارسله الله رحمه للعالمين صلوات الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته الى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Saya lanjut Ibu. Kita melanjut tema Al-Karum was-Sakha, dermawan, suka berbagi. Biasanya orang seperti ini menunjukkan kualitas iman yang dimiliki oleh orang yang suka berderma, berbagi. Kalau tidak ada iman, biasanya muncul rasa ingin memiliki. Kalau bahasa surat Al-Qamar itu yahsabu nama lahu akhlada, dia menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkan kehidupannya. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Ibu-ibu, makanya panggilan berinfak ini memang ditujukan oleh Allah kepada orang beriman. Kalau tidak ada iman, mustahil akan bisa menerima ayat ini. Allah mengatakan, kemarin sudah saya sampaikan ayatnya, Al-Baqarah 267 itu, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi kalau kita tidak ada iman, tidak tertarik untuk mendengarkan ayat ini. Memang ayat ini tertuju kepada orang yang punya iman. Amfiru, ayo belanjakan, nafkahkan min thayyibati ma kasabtu wa mimma akhrajna lakum, dari yang baik-baik apa yang kau dapatkan dan apa yang kau keluarkan. Ya, untuk apa yang kami keluarkan, apa yang kami berikan buat kalian semua dari muka bumi ini. Jadi orang beriman itu Ibu, ketika merespon ayat ini, berarti Allah ini tertuju kepada kami orang beriman. Imannya muncul sehingga akan merespon apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Amfiru. Orang beriman itu disuruh berinfak. Berarti kalau tidak berinfak, imannya bermasalah. Logikanya begitu. Ibu-ibu, yang kedua ini menarik. Surat yang kedua Al-Baqarah 272-nya, 5 ayat di atasnya. Apa kata Allah? Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Ya Muhammad, bukan urusanmu memberikan hidayah kepada mereka itu, tetapi Allah memberikan hidayah kepada hambanya yang Dia sukai. Lanjut ayat Ibu, wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Al-Baqarah 272 itu. Ya Muhammad, laisa 'alaika
bukan urusanmu memberikan hidayah kepada manusia ini, tetapi Allah yang terus menerus memberikan hidayah kepada hambanya yang Ia sukai. Nah, siapa yang mendapatkan hidayah ini, ibu sekalian? Lanjutkan ayatnya. Wa ma tunfiqu, apa yang kalian nafkahkan, keluarkan, dermakan, apa yang kalian berikan dari berbagai macam kebaikan ini, bisa fulus, bisa beras, bisa minyak goreng, bisa gula, apalagi itu, bisa baju, bisa apa saja sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh saudara kita. Kita mau berbagi, bagi anfusikum, sebenarnya itu untuk dirimu. Jadi ibu, sebenarnya harta yang kita nafkahkan itu, kita dermakan itu, kita berikan itu untuk kita sendiri. Larinya ke kita sendiri gitu. Memang sepintas kalau kita ngukur dengan ukuran kacamata dunia sekarang kita hidup, ya berkurang. Tapi kata Nabi, ma naqasa min malin yatasaddaqu bihi al-'abd bal yazdadu. Tidak akan berkurang sedekah yang dia sedekahkan, dia dermakan kepada saudaranya itu, tetapi bertambah dan bertambah. Ibu nanti bisa buktikan di lapangan. Ketika ibu ada masalah keuangan, justru kita berpikir apa yang saya berikan. Saya boleh cerita sedikit. Saya tidak sekali dua kali mendapatkan, bukan kisah, tapi saya termasuk terlibat di bab ini. Ada beberapa, saya sebut jamaah, tapi tidak akan menyebut namanya. Kumpulan jamaah, dia berbisnis bersama, baik di Surabaya atau di Jakarta. Itu ibu katanya ketika tidak mendapatkan garapan proyek, dan proyeknya memang miliaran, tiba-tiba beberapa bulan tidak ada penawaran, tidak ada. Kalau bahasa kita sepi. Itu saya nggak tahu kenapa kumpulan ini, memang saya hampir setahun dua kali berjumpa dengan mereka memberikan pengajian. Mereka sepakat, ini kita kurang berinfak. Ente berapa? Saya sekian. Dia berapa? Saya sekian. Dia berapa sekian? Kita bangun masjid. Bangun masjid itu, Bu. Subhanallah, seminggu setelah itu ada proyek. Dan lebih banyak karunianya apa yang sudah dia keluarkan itu. Luar biasa ini, Bu. Jadi kita ini, Bu, kalau ada masalah keuangan, jangan ngeluh kepada siapa-siapa. Langsung kita berinisiatif, kayaknya saya kurang berbagi, kira-kira begitu. Saya kurang bersedekah, saya kurang berderma. Tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ada beras, kasih beras walaupun hanya setengah liter, setengah kilo. Tidak ada juga, Bu, mungkin bajunya kasihkan. Baju bekas kasihkan sama orang yang lebih berhak daripada kita. Apa saja, pokoknya berpikir ketika kita mulai merasa sempit harta, berbagi. Dengan berbagi itu, ibu lihat orang-orang yang suka berbagi dilancarkan semua urusannya, dimudahkan semua urusannya. Allah mengatakan, wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan apa yang kalian nafkahkan selama berharap ridhonya Allah, berharap pahala dari Allah, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, semuanya kebaikan itu yang kalian keluarkan, dermakan, yuwaffa ilaikum, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa antum la tuzlamun, sekali-kali kalian tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, tidak ada ceritanya orang medit itu kaya. Kalaulah kaya, sumpek bawaannya. Sepintas sukses tapi medit, banyak masalahnya. Tapi kalau orang suka berinfak, walaupun biasa-biasa saja, tenang kehidupannya. Karena rezeki itu, saya berkali-kali menyampaikan, rezeki itu kan tidak hanya fulus, Bu. Rezeki itu suami yang setia. Rezeki itu anak-anak
yang birrul walidain, yang berbakti pada kita orang tua. Rizki itu orang tua yang perhatian sama kita. Rizki itu mantu yang nyambung dengan kita. Rizki itu tetangga yang baik dengan ibu. Rizki itu kesehatan yang sempurna, tidak sakit-sakitan. Ibu kalau sakit keluar fulus, iya kan? Itu sehat, berarti kita tidak keluar fulus, berarti Allah senang sama kita, suka sama kita. Rizki itu ibu, pikiran cerdas, tidak pikun. Buat apa fulusnya banyak tapi pikun? Tahu pikun bu? Hang, error, tidak nyambung, diajak bicara tidak nyambung, fulusnya banyak. Mau ibu? Fulusnya miliaran tapi pikun, atau tidak pikun tapi sakit-sakitan? Fulus banyak bu, siap dioperasi, siap fulus banyak, tersiksa. Jadi sehat itu rezeki, pikiran cerdas itu rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah itu rezeki, anak yang berwalidain itu rezeki, suami yang setia sama ibu rezeki. Yuwaffa itu wa antum la tuzlamun, sekali-kali kalian tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma memang kebanyakan dari kita ukuran sukses itu kita ini fulus. Memang butuh fulus bu, siapa tidak butuh fulus? Ya fulus ini yuhyin nufus katanya bu ya, membuat jiwa agak bisa tersenyum sedikit. Betul bu, tapi belum tentu orang yang fulus bisa tersenyum. Ibu, sekali lagi, kalau kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ini hidayah bu. Makanya ayatnya sebelum berbicara masalah infak ini, laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Ya Muhammad, hidayah itu kepada mereka bukan urusanmu, tapi hidayah itu urusanku. Petunjuk hidup itu urusanku. Langsung Allah berbicara seakan-akan Allah mengatakan orang yang suka berinfak pasti mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Selesai sudah itu. Saya merenung bab ini, Bu. Ya, ini kita akan hidup di Surabaya Utara ya. Banyak orang maksud. Terutama jamaah ini banyak yang maksud, Bu. Betul. Saya perhatikan yang maksud tenang itu rata-rata suka berinfak, suka berbagi. Loh, ada masalah, bukan tidak ada masalah, tapi dia bisa menyelesaikan masalah penuh dengan hidayahnya Allah. Banyak orang sekarang Bu mengeksekusi masalah tapi dengan cara yang salah. Betul, banyak ini Bu. Tapi kalau orang suka berinfak, Masya Allah, saya kadang-kadang juga bingung. Ke masjid biasa-biasa saja orang ini. Jumatan pasti Jumatan, tapi 5 waktu kok kayaknya tidak pernah ke masjid. Tapi infaknya ngalir, jalan Bu, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan hidayah hidup itu siapa? Allah, berbanding lurus dengan kebiasaan kita apa? Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Ibu, lagian kenapa ya? Ya memang ini bahasa iman Bu ya, bahasa iman. Begini, coba mulai berderba ini sebelum kemana-mana kepada orang yang masih ada hubungan darah dengan kita. Saya berkali-kali ingin menyampaikan masalah ini. Berdermalah, berbagilah, ya, berinfaklah kepada orang yang masih ada hubungan darah dengan kita, yang tidak batal wudhu dengan kita. Siapa itu? Orang tua. Ibu kalau sudah orang tua, mertua, merem. Ya, merem. Asal tepat sasaran ya, bukan ingin memanjakan orang tua, enggak, tepat sasaran. Apa yang diinginkan oleh orang tua, ngeluh sedikit, siap mah, siap abi,
siap Umi. Ya, khususnya ketika tahu orang tua kita sedang sakit, la yurjabur'uh, yang sudah tidak ada harapan lagi bisa sehat sempurna. Ternyata harus terlantang terus. Mandinya pun tidak bisa sendiri, harus dimandikan. Tiap hari harus menyiapkan pampes. Pampesnya bayi dengan pampesnya orang tua. Halo, agak mahal sedikit pampesnya orang tua ini Bu. Ya, tapi Ibu, inilah uang saya di akhirat. Saya juga bisa begini karena orang tua saya. Tidak ada orang tua saya tidak akan ada di dunia ini. Sekarang saya butuh, apa yang saya miliki ini milik orang tua saya. Ibu jalankan ini kepada orang tua, pada mertua. Jangan banding-bandingkan di antara keduanya. Mertua itu orang tuanya suami, ya. Ibu bapak ya orang tua kita sendiri, kan begitu. Dan ibu dengan mertua tidak batal wudu. Oke, setelah itu ibu jangan medit. Kalau saya laki-laki jangan medit kepada istri. Ini bukan pengajian bapak-bapak ya. Saya kalau pengajian bapak-bapak pedes saya ngomong. Saya melihat rata-rata suami yang memperhatikan istrinya proporsional, nggak ngawur ya, nggak ngawur, proporsional, hak-haknya dijalankan, diberikan dengan benar, makannya, sandang, pangannya dan lain sebagainya, ya, sampai perhiasannya kalau perlu perhatikan, sampai dia tersenyum, Allah tersenyum kepada orang itu. Tentu ibu juga infaknya ibu kepada suami, kawal suami dengan infak amal terbaik ibu, servis terbaik ibu kepada suami. Tanyakan tiap hari mau makan apa kesukaannya, perhatikan, bahagiakan dia setiap masuk rumah, senyum kepada ibu. Itu infak ibu kepada suami. Suami menyiapkan aspek finansialnya, tidak medit sama istri. Subhanallah. Saya perhatikan suami-suami yang sama istrinya memperhatikan dengan betul, dilancarkan rezekinya. Kenapa ibu? Di saat suami keluar, terus ibu ngangkat tangan, berdoa dan bangga dengan suami begitu, karena ibu dibahagiakan oleh dia, itu urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian dengan suami berantem, mau berangkat berantem, syughulnya pun juga banyak berantemnya dulu. Kerjanya di lapangan banyak berantemnya dulu. Tidak usah itu Bu. Saya pun juga bisa bicara begini karena Maryam di rumah senyum sama saya. Ini saya buka-buka nih. Saya kemana saja, besok saya ke Jakarta, doanya Bu ya, besok saya ketemu Ustaz Adi Hidayat. Ada rapat sampai sore, insya Allah dari pagi jam 10 sampai sore. Ada tamu dari Libya, dari Mesir. Kita mau diskusi bersama untuk membesarkan sekolah kami ini. Saya minta ridhonya dia. Waduh, berangkat lagi kau gitu. Terus ya apa saya bilang, tidak usah berangkat lah, mikir Bu. Minta ridhonya. Dan ibu tolong lepas ketika tahu suami pekerjaannya sesuatu yang halal. Kawal dia keluar rumah, dia bangga kepada ibu. Senyum kepada ibu, itu infak ibu. Coba lihat nanti pekerjaannya ibu, pulang-pulang rezekinya banyak. Ya betul saya berbicara begini Bu. Banyak contohnya. Dan rata-rata suami yang banyak masalah, banyak kasus, di rumahnya juga banyak masalah. Nyambung Ibu ya? Oke. Ibu, mari kita lihat. Ini ayatnya sebenarnya sudah saya bacakan semua. Saya izinkan saya untuk merenungi hadis-hadis Rasulullah di bab yang satu ini. Yang pertama, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibad fi illa malakani yanzilani." Setiap hari di pagi hari, setiap hari di pagi hari itu Allah sengaja
menurunkan ke dunia ini dua malaikat setiap hari, dan dua malaikat ini sama-sama berdoa. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak itu, yang suka berderma itu, dermawan itu, hartanya dilipat gandakan, dibalas olehmu. Berarti orang yang berinfak itu pasti kecipratan doanya malaikat, dan malaikat ketika berdoa pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Berikan kepada orang yang setiap berinfak itu khalafa, balasannya yang banyak. Wa yaqulul akhir, malaikat yang kedua berdoa kebalikannya itu. Berdoa juga. Apa doanya itu? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, berikan kepada orang yang mumsik, yang medit, kikir, bakhil, tidak mau berderma, tidak mau memikirkan saudaranya yang lain, bahkan ibunya, ayahnya tidak diperhatikan, hitung-hitungan. Apa kalau bahasa kita itu? Ya kikir. Kata malaikat, talafa, kehancuran kepada orang itu. Ngeri nih Bu, ngeri Bu. Makanya Ibu, kalau hidup kita tidak pengen hancur, kalau hidup kita ini terlalu ke depan semakin baik, apa? Berinfak, berderma, berbagi, berderma, berinfak, bersedekah sesuai dengan kemampuan kita. Pastikan setiap hari ada yang diberikan. Bu, apa sih beratnya ngasih uang 10.000 sama pembantu? Kan infaknya. Halo, pembantu di rumah itu. Ibu kalau keluar kota nanti dia akan jaga rumah kita, kasih fulus. Bagi 2 hari ditinggal, kasih fulus 20.000, 50.000 sesuai dengan kemampuan kita. Dia senang tuh. Dan insya Allah langkah-langkah kita ke depan, kita keluar kota itu dijaga. Kenapa? Malaikat mendoakan kepada kita. Khalafa, berikan kepada orang yang berbagi itu khalafa. Ternyata duit tidak ada. Duit tidak ada, fulus tidak ada. Di kulkas ada sambosa, di kulkas ada kroket, di kulkas ada pastel. Ini kan jamaah Bu ya. Di kulkas ada pisang goreng, di kulkas ada apa? Masa saya ingin berbagi, kasih sama tetangga, sama satpam kampung, berikan Bu. Pokoknya pastikan tiap hari saya ingin berbagi. Rasakan. Suami ibu dijaga, anak-anak ibu dijaga, ibu sendiri akan dijaga. Semuanya akan dikawal oleh Allah, bahkan dimudahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan kita seperti itu. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul Islam khair? Ya Rasulullah, apa yang paling baik dalam Islam ini? Islam itu ada ibadah, Islam itu ada akhlak, Islam ini ada begini. Kan banyak Islam Bu ya, Islam itu. Kebaikan banyak dalam Islam. Ngaji begini juga baik, tahajud juga baik, umrah juga baik. Di antara semua yang baik-baik ini, mana yang paling baik dalam Islam ini? Di sini Ibu, Allah tidak berbicara salat, tidak berbicara puasa, tidak berbicara haji, tidak berbicara apa-apa, tidak bicara baca Quran. Itu semua ada kebaikannya.
ada kebaikannya. Apa kata Nabi? Tut'imut ta'am. Ente suka ngasih makanan. Ente suka ngasih makanan. Ayo Bu. Makanya kalau masak kata Nabi, dan secara khusus itu disampaikan kepada ibu-ibu, ya nisa al muslimati kata Nabi, wahai para wanita muslimah, la tahkiranna jaratun li jaratiha. Jangan menganggap remeh ya, jangan menganggap tidak enak ya seorang tetangga untuk berbagi dengan tetangganya yang sebelahnya itu, walau firsi nasyatin, walaupun hanya sepotong kaki kambing. Dulu ibu, orang-orang Arab dulu, kaki kambing tidak ada yang makan. Itu kaki kambing dibuang. Kalau ada yang makan, berarti orang kiri. Orang tidak mampu. Ya, tapi sekarang sop kaki kambing mahal Bu. Ya, karena pintar ngelolanya sekarang. Bahkan sekarang di Saudi yang namanya magadim sop kaki kambing itu jadi mahal sekarang. Artinya apa? Nabi, karena pada waktu itu belum ada ilmu untuk masak sop kaki kambing di zaman Nabi, itu makanannya orang. Kalau bahasa sekarang mungkin Bu, jangan kita menganggap remeh ngasih pada tetangga walaupun sekerat tempe goreng, ikan teri dengan terasinya, dengan sambelnya, sayurnya sayur bening. Bu, kadang-kadang orang yang mampu ini Bu sudah bosan makan daging. Terus ibu ngasih, datang dari Bondowoso, datang dari Jember, dari Situbondo atau dari Probolinggo, bawa pepes tongkol. Kan khas pepes tongkol situ ibu. Murah ya Bu, ya Allah. Satu pepes itu harganya 8.000 atau 10.000. Yang agak bisa sedikit 15.000. Memang enak. Pas. Kita kasihkan satu saja Bu. Saya mohon maaf Bu, saya sampai kaget Bu ngasih. Sampai dipeluk itu Bu. Ini yang saya rindukan gitu. Padahal orang ini Bu biasa makan bistik, steak, apa, ngelihat pepes senang, tersenyum. Ibu telah membahagiakan siapa? Tetangga. Jangan menganggap remeh. Makanya kata Nabi, kalau kau kita masak dan wanginya kedengaran ke tetangga, tetangga punya hak untuk mencicipi. Tawarkan. Cuma biasanya ibu udah enak. Sungkan aku, udah diterima atau tidak terima, minimal kita menjalankan nasihat Nabi kepada kita ini. Tut'imut ta'am. Apalagi ibu ngasih makan kepada orang yang butuh makan. Allahu Akbar. Tidak apa-apa ibu ya, saya mau cerita di sini. Di Ar-Rahmah masjid kami, yang masjid suka bantu ibu, itu setiap hari kita ngasih makan. Alhamdulillah untuk Senin Kemis itu ada satu orang yang sudah backup sepanjang tahun buka puasanya itu Bu. Tapi kadang-kadang orang nambah. Tapi untuk kayak tadi Selasa, Rabu, Kemis subuh dan Kemis pada Jumat kita juga ngasih makan. Saya perhatikan Bu, yang makan itu saja. Wajahnya tidak terlalu asing. Pokoknya kalau ketemu dengan fulan, temui Selasa, Rabu pasti ada. Wah subhanallah ibu, ngambilnya 2 piring. Ini kadang-kadang panitia terus mensikapi dengan sikap yang kurang bijak. Ya akhi, saya bilang, antum jangan mensikapi orang ini sama mensikapi diri antum sendiri. Ini orang kalau tidak lapar tidak akan kesini. Ini orang kalau mampu malu datang ke sini. Habis pengajian mau pulang, mau makan di rumah, dia mampu. Dia merasa ada yang lebih berhak daripada saya. Dan dia berhak. Buktinya apa? Dia datang. Yang ngambil 2 saat ya lapar betulan, saya bilang. Lapar betulan. Gini-gini. Antum saya tugaskan lihat orang di mana rumahnya. Ibu sampai puasa itu Bu. Kita kan sudah disiapkan Bu ini. Itu sampai dia nyiapkan kresek khusus Bu. Terus dimasukkan, tahu isi dimasukkan.
Bukan mencuri, memang dia mau dibawa di rumahnya ada orang tuanya. Ada istrinya, lumpuh istrinya. Datang ke sana ternyata diperiksa, orang masuk gang. Ya Allah Ibu. Ada 2 orang yang tidak bisa berbuat apa-apa di situ. Baru sadar, ya Ustaz, memang layak dibantu. Perhatikan mulai sekarang terlebih. Siapkan beras tiap bulan buat orang ini. Ini masjid untuk menyelesaikan problem seperti ini. Jadi kalau ada orang seperti itu beda kalau orang memang sudah naik motornya bagus Bu ya, HP-nya bagus, ngambil tahu isi 2, OTT 2, perlu kita curigai. Tamak orang ini Bu. Orang ini sudah tahu pakaiannya kayak gitu segala macam. Ini kesempatan buat kita. Tut'imut ta'am, ayo kasih makan kepada orang yang butuh makan. Bahkan kata ulama, tut'imut ta'am ini bukan hanya ngasih makan kepada orang yang butuh makan. Ngasih kepada orang yang jarang makan dengan makan apa yang kita makan ini. Tetangga kaya, ibu ngasih nasi biryani, nasi apa? Nasi apa namanya Bu? Mandi, tidak nyambung Bu. Tapi Bu kalau ngasih ke dia nasi kuning, ngasih rujak ampel, Ibu ya, ngasih apa? Nyambung, tersenyum tuh Ibu. Kenapa? Tahadu, tahabu. Ayo saling ngasih hadiah. Akan ada cinta di antara kalian karena Allah Subhanahu wa taala. Berbagi. Tut'imut ta'am. Apalagi di bulan Ramadan ya. Kita harus berlomba-lomba dengan seperti ini. Yang kedua apa? Wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Engkau menyampaikan salam kepada saudaramu yang kau kenal dan yang tidak kau kenal. Biasanya kita menyampaikan salam kalau yang kenal-kenal. Ya, kalau tidak kenal gini aja Bu. Ayo biasakan salam ini sampaikan. Assalamualaikum. Apalagi udah pakai kerudung, tidak ada Bu orang Nasrani pakai kerudung, tidak ada. Kecuali dia nyamar. Tapi kita hukum secara zahir. Orang kalau tutup aurat muslimah, sampaikan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya, kira-kira begitu. Ini juga amalan yang paling baik di mata Allah Subhanahu wa taala. Ibu diperkuat hadis yang ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anfiq yunfaq alaik. Muttafaqun alaihi. Berinfaklah kalian, engkau pasti diinfaki oleh Allah. Berinfaklah kalian, engkau akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Berinfaklah kalian, yunfaq alaik, engkau akan dikawal rezekimu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira begitu bahasanya, Bu. Jadi sebenarnya orang berinfak ini, orang berderma ini tidak kemana-mana, larinya kepada kita sendiri. Andai kata ibu punya banyak masalah finansial keuangan, butuh sesuatu, ibu berdoa sama Allah Ta'ala, terus ibu berinfak, kok tidak muncul-muncul gitu, kok tidak ada balasan, ya ibu jangan berharap di dunia. Mungkin Allah tahu Bu, ini kalau saya balas di dunia nanti orang ini lupa tidak berdoa lagi kepadaku. Sengaja oleh Allah infak itu disimpan untuk diberikan di mana? Di akhirat nanti. Tidak hanya itu Ibu, bukan hanya di situ. Infak ini, berderma ini Ibu, bisa menghilangkan kegundahan dan kegelisahan. Sumpek, galau, banyak masalah, ruwet, apalagi Ibu. Dada merasa sempit, berinfak. Bahkan saya berani mengatakan sakit sekalipun. Ini ada hadisnya. Tadawu bis sadaqah. Kata Nabi, ayo berobatlah kalian dengan cara banyak bersedekah. Allahu Akbar. Ibu-ibu, kemudian hadis yang keberapa? Hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fitnatain. Hasad ini Bu memang dalam apapun pula tidak boleh. Tahu hasad? Iri. Tahu iri Bu? Senang
ngelihat orang susah. Susah ngelihat orang senang. Ini kalau ada orang bahagia Bu, hasad. Kok bisa? Kok bisa? Tetangganya memperbaiki pagar rumahnya saja. Loh, diperbaiki pagarnya. Dapat duit dari mana itu? Itu hasad. Ini hasad. Orang kalau hasad Bu, paling tidak tenangnya manusia di dunia orang hasad. Ya. Nah, dalam Islam boleh hasad dalam dua hal. Itu namanya ghibthah. Cuma Nabi sengaja pakai bahasa hasad biar gampang kita cerna. Apa kata Nabi? Dalam dua hal kita boleh hasad. Apa itu? Rajulun atahullahu malam. Orang itu hasad kepada orang yang diberi oleh Allah harta yang banyak. Fasallatahu ala halakatihi fil haq. Kemudian hartanya dihabiskan, bukan diambur-amburkan Bu ya. Banyak sekali dikeluarkan untuk menegakkan kebenaran. Ada masjid dia bangun, ada sekolah mau runtuh dia perbaiki, sumur kering di tempat-tempat yang tertentu dia terlibat untuk bangun sumur. Apalagi Bu, ada janda-janda tidak mampu diperhatikan, anaknya sekolahnya dibayarkan. Ibu mengatakan, kok bisa ya, saya kok tidak bisa. Ibu muncul hasad, saya harus bisa meniru orang ini. Nyambung Ibu ya, saya ingin mencontoh orang ini. Itu boleh. Hasad yang seperti itu boleh. Namanya ghibthah. Ingin meniru perbuatan orang yang berbuat baik seperti itu. Yang kedua, warajulun atahullahu hikmatan wa huwa yaqdi biha wa ya'limuha. Orang yang diberi oleh Allah hikmah. Apa hikmah ini? Ilmu yang sangat bermanfaat. Dia jalankan ilmunya dan dia mengajarkan kembali pada orang itu. Kok pintar orang ini? Saya harus pintar sebagaimana pintarnya orang ini. Itu boleh Bu. Bukan mudah-mudahan bodoh orang itu, bukan Bu. Ya. Atau yang punya harta tadi mudah-mudahan bangkrut sehingga saya nanti yang bisa berinfak saja. Enggak, tetap dia berinfak, Ibu ingin mencontoh kebaikan, ingin meniru kebaikan ketika dia berinfak dan ketika dia punya ilmu yang sangat banyak. Silahkan kita fastabiqul khairat di bab-bab seperti itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari Abdullah bin Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum mal warithihi ahabbu ilaihi min mali. Hati-hati ya. Kalian sangat senang sekali memikirkan harta warisan daripada hartamu sendiri. Saya memperhatikan Ibu, orang yang hobi ngurus waris diambang kehancuran. Harta waris ini kan hartanya orang tua. Kita tidak capek-capek berebut lagi. Kadang berebut ngambil seenak dewe. Tidak boleh. Ada aturannya dalam agama ini. Nah, Nabi mengatakan, hati-hati ya. Kalian lebih mementingkan harta warisan daripada hartamu sendiri. Kalau ya Rasulullah, kata para sahabat, ma min ahadin illa maluhu ahabbu ilaih. Tidak ada seorang pun di antara kita pasti harta milik pribadinya lebih ia cintai daripada harta warisannya. Naam, kata Nabi. Fa inna malahu maqaddam. Hartamu yang sebenarnya itulah hartamu yang kau belanjakan, kau dermakan. Wa malu warithihi, harta warisan itulah harta yang kau simpan-simpan. BCA 2M, Mandiri 3M, apa lagi Bu? BSI 6M, itu yang MM-an Bu. Mungkin di bawahnya lagi BCA ratusan juta, yang di sini puluhan juta. Terus merasa kadang-kadang rekening itu Bu jadi kitab suci Bu, jadi hiburan. Ya, pagi-pagi sumpah lihat rekening dibuka, aman. Bu, itu kalau kita mati dibawa enggak ke alam kubur Bu? Jadi apa? Jadi apa Ibu? Jadi warisan. Iya, kalau pewaris kita soleh solehah, tidak berantem, dibagi rata, akur sesuai agama, tenang di alam kubur kita. Tapi kalau sampai berantem Bu satu sama lain, kasihan.
yang di alam kubur itu, kita nyiksa orang tua kita sendiri. Kita pun juga begitu, kalau nggak segera dibagi, Bu. Allahu Akbar. Saya ini Pak, waktunya habis, Bu. Saya harus ke Al-Akbar sunyi. Sekarang maghribnya maju lagi, Bu. Saya banyak menemukan contoh-contoh Ibu, fulus, orang-orang fulus di sini, Bu. Itu dikumpulkan anaknya semua, Ibu. Langsung masing-masing dikasih saham sesuai dengan kontribusi kerja dia di perusahaannya. Sahammu sekian, yang ini sekian. Ya bedanya cuma 0,5%, 3/4%, sesuai dengan apa etos kerjanya, dan itu kebijakan dari orang tuanya. Di notariat di mana di notaris Bu ya. Warisannya Abi, ini rumahnya Abi. Itu istimewa itu. Sehingga nanti kita mati itu Bu, nggak ribut-ribut urusan kayak gitu. Ya, makanya harta kita yang sebenarnya itulah harta yang kita belanjakan di jalan Allah. Itu abadi sampai hari kiamat. Mudah-mudahan Allah karuniai ibu rezeki yang halalan, thayyiban, mubarakan, katsiran juga. Dan mudah-mudahan rezeki ini juga diberkahi pula oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rezeki-rezeki yang syubhat dan haram. Mudah-mudahan keluarga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa Ibu, kita juga bisa begini, bisa sukses begini mungkin karena doa orang tua kita. Doakan mereka semua. Kalau perlu Ibu berinfak juga atas nama orang tua kita. Biar bangga dengan kita nanti akan menolong kita pada hari kiamat dengan infak yang kita berikan kepada mereka semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita berdoa untuk Bapak Husain bin Ali Mulahela, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma anta syafi la shifa illa shifauka adhibil ba'sa ishfihi ya Allah shifaan ajilan shifaan la yughadiru saqamah. As'alullah al-azim rabbal arsyil azim, as'alullah al-azim rabbal arsyil azim an yashfiyahu wa yashfina wa yashfi mardal muslimin bi rahmatika ya akramal akramin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat berinfak, selamat berderma. Mudah-mudahan rezeki kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.